Baik, Tribuners, hari ini kita akan membahas terkait mahkota Sultan Siak yang kembali ke Provinsi Riau. Saat ini sudah bersama kami Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, yang akan menjelaskan kepada kita semua apa makna dari mahkota Sultan Siak yang hari ini kembali ke Provinsi Riau. Beberapa hari yang lalu mahkota Sultan Siak itu kembali ke Provinsi Riau. Seperti apa sambutan dari masyarakat Riau dengan kehadiran mahkota Sultan ini di Provinsi Riau? Kalau kita lihat sambutannya memang luar biasa ya. Artinya ini memang sesuatu yang dirindukan, tapi juga mungkin segala sesuatu juga yang cukup jadi penasaran ya. Yang jelas bahwa kita merasakan benda itu sesuatu yang sangat penting lah bagi masyarakat Melayu Riau. Apa makna dari mahkota ini sendiri bagi Provinsi Riau? Kalau bagi Provinsi Riau, bahwa sebagaimana juga Kerajaan Siak dulunya, itu ini termasuk benda pusaka utama gitu. Kalau di Kerajaan Siak, di dalam buku ingatan jabatan ya, ingatan jabatan itu diterbitkan oleh pemerintah Kerajaan Siak. Ada bagian soal berkaitan dengan harta pusaka, harta benda, itu nomor satu posisinya. Dan sebab kita tahu bahwa itu kan kedaulatan. Itu simbol kedaulatan, simbol dari marwah, juga simbol dari berbagai hal yang sangat spiritual gitu. Kita lihatlah benda itu taruhnya di kepala. Kalau ditaruh di kepala tentu segala sesuatu yang Sangat besar berharga. ya, sangat berharga ya. Dan kepala kita itu hanya tunduk kepada Allah Ta'ala gitu ya. Nah, begitu kepala. Di kepala taruhnya. Kemudian kita lihat pula di sana ada untaian bunga melati gitu ya. Ada pesan-pesan di situ ya. Ada pesan-pesan, apalagi bahannya itu bahan emas ya. Bahan emas itu kemuliaan. Kepala tadi, kemudian bahan yang juga emas, kemuliaan. Kemudian ada juga lambang bunga melati atau bunga seroja, juga melambangkan kemuliaan. Yang kemuliaan itu walaupun ditelantarkan, tapi dia tetap mulia. Walaupun di tempat yang kotor, tapi dia tetap mulia. Nah, itu sangat besar malah. Bahan di mahkota ini apa aja sih tuh, dan filosofi maknanya sendiri apa nih? Ya itu seperti saya bilang tadi bahwa mahkota simbol kedaulatan, simbol marwah, itu jelas ya. Simbol itu pasti dia mengacu juga pada pengertian umum. Pengertian umum dan pengertian gini. Simbol itu artinya menyarankan. Acaranya seperti itu. Nah, itu kan jelas ya. Dan dibuat dengan bahan emas tadi ya ini, bahan emas. Kemudian motifnya motif bunga melati lagi. Jadi ini semuanya memberikan keagungan dan kemuliaan, itu yang pertama. Makanya dia merupakan harta pusaka yang di barisan nomor 1. Saya katakan tadi, misalnya di buku ingatan jabatan itu ada sekitar belasan item yang dianggap sebagai harta pusaka, benda pusaka. Nomor 1 memang mahkota. Selain mahkota, ada juga benda pusaka lain yang kemarin ikut dibawa ke Provinsi Riau dalam peringatan HUT Provinsi Riau di tahun ini. Apa aja tuh? Pedang ya, pedang. Kemudian yang kedua bros lah, biasanya perhiasan. Nah, ada pedang dibawa. Jadi pedang ini juga kan menimbulkan kekuatan ya, melambangkan kekuatan gitu ya. Tadi kalau kepala kata tadi mahkota itu menimbulkan kedaulatan, sementara pedang tadi menimbulkan kekuatan gitu. Kemudian dia dikasih bros, hiasan, nah keindahan. Jadi ada kedaulatan, ada kekuatan, ada keindahan. Gitu. Itu yang menurut saya yang hendak ditampilkan itu. Orang tegas, tetapi juga tidak melupakan
kearifan. Gitu. Nah, itu saya. Dan ini sejarah tuh ya. Ya. Setelah lama waktunya mahkota itu dibalikkan lagi ke Provinsi Riau. Gimana? Bukan dibalikkan, dipinjam. Ini kan dipinjam. Ini sementara. Jadi gini. Sebetulnya kami di dalam sendiri sudah bertahun-tahun mencoba untuk meminjam barang itu. Jadi diawali dengan saya mendampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau waktu itu almarhum Yusra Zain. Kita bicara sama Kepala Mesum itu, memungkinkan enggak barang ini dibawa balik ke Riau, dipamerkan. Sebab waktu itu kita juga merasakan sangat sedikit orang yang pernah melihat mahkota itu, sangat sedikit. Dan kalau dibawa balik ke Riau tentu makin banyak yang nengok gitu. Dia memang memungkinkan dan itu pernah dilakukan gitu. Nah, jadi dia bawa balik kita, kemudian nanti ya mungkin besok mungkin hari Senin udah dibawa balik ke Jakarta nih. Ke museum ya. Jadi artinya kemudian ketika ada kegiatan ini, kegiatan yang Pekan Budaya Melayu Serumpun, itu memang LAM juga menjadi bagian dari situ. Kita juga bicara paling bagus kalau kita bisa tampilkan waktu itu secara global begini. Kita tampilkan benda-benda kedaulatan. Itu namanya. Benda-benda kedaulatan Melayu Riau. Apa? Salah satu di antaranya memang mahkota itu. Salah satu. Tapi mungkin untuk tahap awal ini mahkota dulu. Yaitu, alhamdulillah ternyata dapat gitu. Tuh selama ini yang memakai mahkota itu siapa sih itu? Raja pasti, Sultan. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat mahkota ini, mahkota Sultan Siak Sri-Muda ini diperkirakan dibuat pada akhir abad 19 ya. Itu waktu itu diperkirakan, ini kita tidak bisa memastikan sebab tidak ada catatan gitu ya. So kenapa pertama yang membuat itu diperkirakan Sultan Syarif Kasim I. Dan dia ada sebuah lukisan dia memakai mahkota itu. Kemudian yang kedua yang pernah memakai itu anaknya Sultan Syarif Hasim, dia meninggal diganti oleh anaknya kan. Sultan Hasim foto, ini jelas betul foto dan pedang dan bersitu pakai. Tapi Sultan yang terakhir, Sultan Siak terakhir, kita belum pernah melihat Sultan Syarif Kasim II yang cucunya itu pernah memakai mahkota ini. Pernah kita lihat. Kalau kita melihat itu Sultan Syarif I dan Syarif Kasim I. Syarif Kasim I ketika dia meninggal dikasih gelar marhum mahkota kan. Kalau sini kan misalnya Muhammad Ali, sini Muhammad Ali. Kerana dia meninggal di Pekan, dia yang buka Pekan Baru dan dia meninggal digelar marhum Pekan. Nah, kalau Sultan Syarif Kasim I ini digelar marhum mahkota gitu. Jadi dikirakan memang dia yang membuat itu. Nah, dan ada catatan-catatan dari sumber lisan yang dibuat oleh Dadang Irham ya, bahwa tukangnya datang dari Jawa, ya kemudian yang dapat tanah di sana, kemudian tentu beranak pindah sini, ada keturunan di sini, termasuklah keturunan si Dadang Irham itu. Terus apa nih makna untuk generasi muda kita di Provinsi Riau tentunya tuh dengan kehadiran mahkota ini? Nah, kalau maknanya bahwa kita harus berbuat semaksimal mungkin untuk daerah ini. Dengan demikian kita akan memperoleh kemajuan. Begini, kalau mahkota itu membuktikan ada satu komunitas besar ya, yang memiliki kedaulatan, memiliki kekuasaan, diakui lawan dan kawan gitu ya. Ini muncul tentu kena dengan kerja keras. Dan kerja keras dengan mereka bisa begini, kenapa begitu? Dan tidak mungkin orang yang tidak punya harta yang membuat mahkota pasti punya harta. Sebab itu ada berlian begitu ya. Nah, kalau dinilai saya tak tahu berapa nilainya itu kalau dinilai kan. Tapi yang jelas itu kan sekitar 2 kilo emas ya. Meskipun tidak emas 24 karat. Coba kalau emas 24 karat itu tak bisa dibentuk ya. Tapi setidaknya itu memerlukan dana besar dan itu tidak mungkin untuk dimainkan saja. Nah, itu yang dapat kita, bahwa kita mempunyai akar gitu. Artinya kita juga memiliki daerah ini. Dan artinya
dengan memiliki daerah ini merasa itu, tentu kita harus memelihara dan mengembangkannya. Gitu. Nah, itu kalau bagi saya seperti itu tanggapannya. Artinya Riau ini juga memiliki kesultanan yang cukup besar. Iya, iya. Dan kalau itu memang tidak diragukan lagi ya. Sebab Sriwijaya pun dari sini kan ya. Betapa tempat lain ada sudah itu bisa saja sebab ini kerajaan besar, kerajaan lama itu berpindah-pindah lah. Nah, salah satu tempat itu berada di Riau. Kalau soal kerajaan di Riau ini ada 26 kerajaan yang pernah ada di Riau. Bukan Siak, tapi ada 26. Malahan di Indonesia ini kerajaan Melayu yang paling lama bertahan justru kerajaan Indragiri ya. Itu hampir 700 tahun gitu. Kalau Siak kan mulai 1723 kan sampai 1945 tahun lebih. Mungkin Datuk bisa juga jelaskan sedikit terkait eksistensi dari kerajaan Siak sendiri untuk bangsa ini seperti apa? Kalau eksistensi kerajaan Siak memang sesuatu yang tidak bisa kita pandang sebelah mata ya. Malahan akan melalak mata kita. Sebab begini, Siak dan bersama kerajaan lain di Riau waktu itu, jadi begitu kita merdeka ya, itu di Riau sedang berkuasa 9 kerajaan. Memang yang paling besar itu kerajaan Siak dan Siak. Nah, ketika merdeka semua kerajaan ini termasuk Siak itu menyatakan bergabung dengan Republik. Sultan Syarif Kasim pada bulan Oktober itu sudah menyatakan bergabung dengan Republik tahun 45 itu. Dan secara resmi memang 28 November, tapi dia sudah dan dia waktu itu juga mengatakan akan membantu perjuangan Republik Indonesia ini dengan harta bendanya gitu. Nah, itu termasuklah mahkota tadi itu kan. Kalau ada benda harta lain yang dan uang senilai 13 juta gulden itu ya. Nah, itu hanya di situ. Tapi juga ingat bahwa ketika merdeka dan ketika kerajaan Siak menyerahkan kedaulatannya ke wilayah ini. Nah, wilayah ini penghasil minyak dan Siak itu sudah ditambang minyak waktu 45 itu. Minas itu kan wilayah kerajaan Siak. Sekarang juga masuk kabupaten Siak ya. Itu tahun 36 sudah ditambang dan itu izinnya dengan Sultan Syarif Kasim. Artinya itu juga diserahkan oleh Sultan Syarif Kasim ke negara dan bangsa ini iya, itu. Iya. Baik, Tribuners, itulah tadi penjelasan dari Datuk Sri Taufik Ikram Jamil dari Lembaga Adat Melayu Riau terkait mahkota Sultan Siak yang saat ini sedang berada di Provinsi Riau. Semoga dengan kehadiran dari mahkota ini bisa menjadi inspirasi dan tentunya motivasi bagi masyarakat Riau, khususnya anak-anak muda di Provinsi Riau. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.